berseri. Kalau kena cahaya memerah. Sama ke istri beliau, Humairah. Makanya Pak, kalau orang rumah skincare-nya berhasil, putih wajahnya, panggil dengan panggilan kasih sayang, ya Humairah. Kalau hitam Ustaz, ya Hajarul Aswad. Itu aja Pak. Nabi Muhammad itu Bu, kalau tersenyum, Allahu Akbar. Giginya putih, berseri, tersusun rapi, manis sekali. Gak kayak awak, jigongan tiap hari. Nabi Muhammad tuh Bu, keringatnya wangi, berebut sahabat. Kalau Nabi Muhammad meludah, cuy, berebut sahabat, barokah. Tapi ingat, hanya ludah Nabi Muhammad. Aku nggak yakin ludah umat Nabi Muhammad. Ludah basi semua kita ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya gimana Ustaz? Kalau sama anak-anak sayang kali Pak. Nabi Muhammad nggak canggung Bu. Kalau ada anak kecil atau anak yang paling muda, dia duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau cakap sama orang, pantang dia seperti ini. Dia hadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang diajak cakap. Paling segen Nabi Muhammad melewati orang tua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Enak nggak orangnya Ustaz? Demi Allah, emak-emak kalau ada Nabi Muhammad, hilang segennya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya pun takut. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini nanti akan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita, guru-guru kita, para ustadz kita yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Mewakili tokoh masyarakat kita, ustadz kita yang sama kita hormati, kemudian mewakili ataupun langsung ketua BKM kita yang juga sama kita hormati. Kalau menengok jenggot kita kalah semua dengan beliau. Udah panjang, putih pula, ya kan Pak? Kita doakan barokah hidup beliau, amin. Qori kita yang luar biasa, Al-Hafidh, membacakan kalam ilahi begitu indahnya. Ini adik saya, ada juga Ustadz Arfan hadir bersama kita. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duduk paling rapi anak-anak dapat hadiah. Yang tak punya suara Ustadz kasih hadiah. Hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Sini nak. Cair. Hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Awak bercakap, kau bercakap di situ. Aku paling palak kalau ditanya ayah maknya nggak datang. Jijik kali aku tuh. Anak yatim piatu rupanya. Duduk paling rapi dapat hadiah. Ustadz nggak lama-lama ceramah. Pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap betele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap. Tahu aja cair. Ini udah cair dia 10. Tapi kalau ribut, uangnya Ustadz ambil lagi. Gak nampak gigi, limpul. Gak kedip 200. Gak napas, gope. Wahid, Itsnain, Salasa, Uskutu. Ustadz gak lama-lama ceramah. Ini jam 21:03. Jam berapa aku siap Bu? Biar nggak ada yang pulang. 10.
1 jam, sepakat? Siap. Kalau kaki udah mulai kebas, tanda-tanda udah mau siap ceramah. Tapi 1 jam nih Bu, kalau nyambung nggak terasa. Tapi kalau 1 jam nggak nyambung, jijik kali nengok Ustadz. Lama kali merepet aja muncul. Yuk, hitungan wahid ila salasa, uskutu. Wahid, isnain, salasa. Mantap. Makasih Ustadz. Masih nuansa Agustusan, merah putih. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Pertama kita sepakat kepada Allah. Kita ini jangan terlalu banyak menuntut. Tapi apakah nikmat yang Allah berikan ini udah kita syukuri? Betul? Ada ayatnya. Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pintar bersyukur ku tambah nikmat, kufur tunggu azabku sangat teramat pedih. Maka ada liriknya Bu. Hafal ibu tuh. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani, melakukan. Itu ciri-ciri suka kuru-kuru tuh Pak. Kalau dia nyanyi, cepat kali nyambung. Kalau Quran, kutes ibu-ibu, hancur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Coba nih anak-anak ya. Ibu kalah sama anak-anak. Anak-anak, saya Ustadz. Anak-anak. Iya. Nawang tadi anak-anak. Itu gak? Kau pakai duit cepet kali kau. Anak-anak. Sambung ayat ini. Qul huwallahu ahad. Alah mak-mak. Coba mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum. Alah. Coba anak-anak, kalahkan mak-mak. Wadduha. Ar-Rahman. Ar-Rahim pula apa bilang dah kuat salah pula. Sini. Cair, sini. Sini dekat Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Nama siapa? Sultan. Masya Allah. Banyaklah duitnya nih Bu, Sultan. Ada juga Sultan Fir'aun. Sultan, Mama datang. Enggak. Kemana Mama? Di rumah. Ngapain? Santai. Ayah mana? Ayah datang? Ayah mana? Datang? Enggak. Gimana ya? Oh kerja. Kerja apa malam-malam? Oh tahulah kami udah. Udah besar mau jadi apa Sultan? Tentara. Mana ada tentara kurus kayak gini Sultan? Ustaz doakan jadi tentara tapi hafal Quran 30 juz. Amin. Dia aja nggak yakin sama dirinya Bu. Ustaz doakan jadi tentara tapi hafal Quran 30 juz. Amin. Ustaz mau nanya, madu di tangan kanan Mama, racun di tangan kiri Mama, pilih mana? Mama mau di madu atau di racun? Di madu. Kalau di racun mati. Iya, kalau di madu sehat. Oh, sehat. Iya. Coba sambung ayat ini. Ar-Rahman. Dia yang semangat. Ar-Rahim katanya. Cair. Masya Allah. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Tengok. Bu, hidup ini jangan terlalu banyak menuntut. Banyak sekali para suami di luar sana menghalalkan segala cara. Bisa jadi itu tuntutan istri yang ada di rumah. Maka mulai detik ini,
Jadilah istri-istri yang solehah. Amin. Mulai detik ini Pak, jadilah suami-suami yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Duduk paling rapi, Ustadz kasih hadiah. 1, 2, 3. Ustadz ada permainan untuk anak-anak. Permainannya mudah. Ini biar fokus orang nih dengarkan saya ceramah Pak. Hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Muhammad. Yang paling tepat Ustadz kasih hadiah umroh. Doanya saja. Ustadz kasih hadiah dari kantong Ustadz. Umar, belum dibuka lagi di amplop. 100, 200. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada yang bisa jawab. Hitung berapa kali Ustadz mengucapkan kata-kata Muhammad. Laki-laki, siap? Perempuan, siap? Memang lancip kali muncung perempuan. Laki perempuan, siap? Ayo kita mulai. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya, 1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Peringatan belum. Maulid Nabi Muhammad ini. Ya. Kena 200, 3-nya semangat kali. Hampir setiap tahun diperingati, betul? Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Karena hampir setiap tahun diperingati, sedikit banyaknya kita udah banyak yang tahu. Kapan Nabi Muhammad lahir, di mana Nabi Muhammad lahir, siapa ayah Nabi Muhammad, siapa ibu Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad lahir, di mana Nabi Muhammad meninggal, kapan Nabi Muhammad dapat wahyu, di mana Nabi Muhammad dapat wahyu, berapa sahabat Nabi Muhammad, siapa-siapa aja istri Nabi Muhammad, siapa-siapa aja anak Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad semua. Berapa? Alhamdulillah, ada yang tahu. Dah, selamat uangku ya Allah. Aku pun nggak tahu berapa, Bu. Ustadz, iya, berarti sedikit banyaknya udah banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Coba Ustadz mau nanya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdul. Ya udah nggak dapat hadiah. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Amin. Amin. Di mana Nabi Muhammad lahir? 100.000. Di mana? Tunggulah. Di mana Nabi Muhammad lahir? Surga. Ini. Di mana Nabi Muhammad lahir? Hah? Di mana? Salah, tempat tidur. Alhamdulillah. Selamat uang Jepang. Di mana Nabi Muhammad lahir? Bukan di kota mana. Coba, di kota mana Nabi Muhammad lahir? Mekah. Selamat uangku cepet ya Allah. Di kota mana Nabi Muhammad wafat? Madinah. Kenapa Mekah disebut Mukarramah? Karena Nabi Muhammad lahir di situ. Mulia. Kenapa Madinah disebut Munawwarah? Ketenangan. Karena di sana Nabi Muhammad SAW diwafatkan, dikebumikan. Yuk, berdoa kita, mudah-mudahan kita bisa ke Mekah, ke Madinah. Allahumma, semua, Allahumma la tahrimna an ziyaratil haramain syarifain
bi Bakkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Ya Allah. Apa? Jangan kau halangi kami untuk mengunjungi dua haramain, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Saya alhamdulillah sering bacain Ibu, maka alhamdulillah bisa bolak-balik ke sana. Ingat, bukan banyak-banyaknya uang orang bisa berangkat ke sana, tapi yang diundang Allah. Bangun tahajud malam, teteskan air mata taubat, minta sama Allah, ya Rabb, sebelum kau cabut nyawaku dan keluargaku, sempatkan aku menginjakkan kaki ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal. Pada tahun apa? Pada tahun gajah. Udah banyak yang tahu. Berarti Ustadz, kalau sudah banyak yang tahu, apa topik Ustadz malam hari ini? Mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Ibu, berhasil acara nih Pak. Bu. Masih hidup? Lanjut. Berhasilnya acara malam hari ini Pak. Ibu bapak pulang tanya sama anak cucu bapak ibu, nak, kau ngefans sama siapa nak? Kalau dijawabnya Nabi Muhammad, berhasil acara kita malam hari ini. Nyatanya bocil-bocil nih Bu, kalau ditanya idolanya, beragam mereka jawab. Siapa yang mengidolakan Cristiano Ronaldo? Lionel Messi, Rizky Ridho, tahu rupanya. La ilaha illallah. Anak-anak kalau ditanya idola kau siapa? Ipen Upin. Kau Bobo Boy. Kau siapa? Ariel Noah. Jarang anak-anak kita mengucapkan Nabi Muhammad idolaku mak. Salah siapa Pak? Mungkin salah saya sebagai ustadz, nggak sampai ceramah nih ke rumah bapak ibu. Mungkin salah bapak sebagai ayah, mungkin salah ibu sebagai seorang ibu, nggak mengenalkan sosok Nabi lebih dekat dengan anak-anak kita. Betul? Kenapa? Referensi kita tentang Nabi Muhammad sedikit, sehingga kita nggak tahu apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak kita. Saya pernah punya murid Pak, wallpaper HP-nya itu gambar artis Korea. Saya bilang, kau kenal dengan orang itu? Enggak. Tapi kenapa kau jadikan wallpaper? Ngefans Ustadz, ganteng. Demi Allah, Nabi Muhammad ganteng. Dari mana Ustadz tahu? Di dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu ada satu bab tentang ciri fisik Nabi Muhammad. Dengarkan nak. Biar kalian mengidolakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tampan sekali. Dalam riwayat, semua Nabi ganteng. Yang terganteng 3. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tuh Pak, sepertiga rembulan. Allahu Akbar. Gantengnya luar biasa. Nabi Muhammad, tola al-badru alaina. Ibarat rembulan di malam hari. Allahu Akbar. Ingat kisah Nabi Yusuf, Allah abadikan dalam Quran. Ketika tergoda perempuan itu dengan keindahan ketampanan wajah Yusuf. Tengok Bu. Ketika itu apa yang terjadi Bu? Dijebaknya di dalam sebuah kamar, dikuncinya dari dalam. Kau layani keinginanku. Aku takut kepada Allah. Lari Yusuf. Ditarik bajunya, koyak bagian belakang. Ditengok siapa yang benar, siapa yang salah. Ditengok aja mana bajunya yang koyak. Kalau bagian belakang yang koyak, yang salah perempuan ini. Kalau bagian depan yang koyak, yang salah laki-laki ini. Mana yang koyak Bu? Siapa yang salah? Itulah perempuan. Gatal kali. Bu,
Ibu, bukan kau. Siapa yang salah? Perempuan. Tapi tengok, mulailah menceritakan tentang Nabi Yusuf. Kan gitu Bu ceritanya. Tapi apa yang terjadi Bunda? Dijebaknya mak-mak tuh ngumpul kalian sini. Disuruhnya Yusuf keluar. Disiapkannya jamuan. Ada pisau tajam. Ada buah-buahan. Dipanggilnya Yusuf keluar. Keluar Yusuf. Mak-mak yang muncung lancip tadi Bu. Yang menceritakan aib perempuan ini tadi. Teriris-iris tangannya. Karena melihat keindahan wajah Yusuf. Bayangkan Ibu. Gantengnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad tola al-badru alaina, ibarat rembulan di malam hari. Dengarkan nak. Duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Nabi Muhammad gak tinggi kali, gak pendek kali, gak gemuk kali, gak kurus kali. Semampai, ideal, proporsional. Rambut Nabi Muhammad Bu panjang sebahu, bergelombang, tertata dengan rapi diminyaki wangi kan. Orang Medan Kriwo ada juga gondrong, laba-laba kecoa semua. Nabi Muhammad hidungnya mancung ke depan, nggak kayak aku ke dalam. Besar pula tuh. Kesian kawan di sebelah. Kenapa kau sesak napas? Oksigen gua ambil semua. Besar kali hidung kau. Kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara. Maka orang berjenggot keren. Ibu kalau suami belajar pakai jenggot ngikuti sunnah Nabi, dia dapat pahala. Ibu harus dukung, jangan pula diejek. Lewat dia mbe. Kalau yang berjenggot diejek kambing, yang nggak berjenggot apa? Nabi Muhammad izin, alis matanya tebal Pak, seakan-akan menyatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad bu, mata yang bagian hitam-hitam sekali Pak, yang bagian putih-putih sekali. Nggak kayak awak, belean tiap pagi. Nabi Muhammad bulu matanya lentik, hitam, sekali-sekali Rasulullah menggunakan celaknya. Rupanya kata ulama Pak, memakai celak itu hukumnya sunnah. Saya biasa pakai sebelum tidur. Dan ternyata Pak, kata para ulama, memakai celak itu bisa mencegah kebutaan. Terbukti Ustadz, mak kami 74 tahun sampai sekarang sering pakai celak, bisa baca Quran hurufnya kecil Bu. Oh, nampak huruf-huruf kecil tuh Ustaz, nampak. Apalagi uang cepek, limpul, nampak kali mak kami itu. Nabi Muhammad itu Pak, maaf, dadanya berbidang, perutnya 6 pack. Nggak kayak ayah di rumah, 1 pack, buncit. Nabi Muhammad olahraganya memanah, berkuda, berenang, berlari, bergulat. Kalau ada Nabi Muhammad di sini demi Allah, kami laki-laki ingin terus memeluknya. Yang perempuan tak bosan memandang wajahnya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pipinya putih berseri. Kalau kena cahaya memerah. Sama ke istri beliau, Humairah. Makanya Pak, kalau orang rumah skincare-nya berhasil, putih wajahnya, panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya Humairah. Kalau hitam Ustaz, ya Hajarul Aswad. Itu aja Pak. Nabi Muhammad itu Bu, kalau tersenyum, Allahu Akbar. Giginya putih, berseri, tersusun rapi, manis sekali. Gak kayak awak, jigongan tiap hari. Nabi Muhammad tuh Bu, keringatnya wangi, berebut sahabat. Kalau Nabi Muhammad meludah, cuy, berebut sahabat, barokah. Tapi ingat, hanya ludah Nabi Muhammad. Aku nggak yakin ludah umat Nabi Muhammad. Ludah basi semua kita ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya gimana Ustaz? Kalau sama anak-anak sayang kali Pak. Nabi Muhammad nggak canggung Bu. Kalau ada anak kecil atau anak yang paling muda, dia duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau cakap sama orang, pantang dia seperti ini. Dia hadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang diajak cakap. Paling segen Nabi Muhammad melewati orang tua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Enak nggak orangnya Ustaz? Demi Allah,
Emak-emak kalau ada Nabi Muhammad, hilang segennya, Bu. Pernah dalam riwayat disebut, di balik tabir mak-mak ngumpul, Nabi Muhammad ngumpul bersama dengan para sahabat. Tak lama, Bu, tak lama Umar masuk, di balik tabir mak-mak bercakap-cakap, ribut sekali. Apa yang dilakukan Umar? Diam semua. Terdiam mak-mak. Diam kalian. Umar, diam. Umar mana? Umar Sunggal. Bukan Umar Mencirim ini. Bukan Umar bin Khattab. Diam kalian, diam. Umar, diam. Diam semua. Senyum Nabi. Apa kata Nabi? Hebat ya kau Umar. Dari tadi mak-mak nih bising sekali. Kau datang, diam mak-mak nih. Hebat kau Umar. Ibu tahu apa yang dilakukan Umar, Pak? Celaka kalian ummahat. Kenapa kalian lebih segan samaku ketimbang Nabi Muhammad? Celaka kalian. Pak, apa kata ibu-ibu di balik tabir? Hei Umar, kenapa kami bercerita-cerita ada Nabi Muhammad? Karena kami senang, kami nggak segan, kami nggak takut sama Nabi Muhammad. Orangnya enak. Tapi kenapa kami diam? Kau datang, kau orangnya keras. Takut kami sama kau. Makanya kami diam semuanya. Inilah yang dibilang Nabi. Inilah Umar bin Khattab. Kalau melewati sebuah jalan, di jalan yang sama, iblis juga lewat, maka iblis akan mencari jalan yang lain. Bu. Coba iblis jumpa sama awak, gendong-gendongan. Sini sampai simpang kau gendong ya. Iya. Dari simpang sampai sana kau pula. Iya. Itu yang pagi beriman, sore tak beriman, sore beriman, pagi tak beriman. Maka saya wasiatkan izin. Saya kasih tahu izin. Mintalah sama Allah 2 doa. 1 agar istiqomah, 2 agar mati husnul khotimah. Ikuti. Ya muqallibal qulub. Ulangi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan, istiqomahkan hati kami dalam agama. Doa yang kedua, pesan maulid pada malam hari ini. Doa yang kedua, jangan pernah lupa Bapak Ibu, agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ustaz, ya, berarti Nabi Muhammad itu patut dijadikan contoh dalam kehidupan. Iya. Mana dalilnya? Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman. Dengarkan, duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, mana panitia? Panitia, abang-abang mana tadi? Panitia. Dek. Mana panitia tadi? Dek. Panitia. Mana abang-abang tadi? Bang. Sini bang, izin. Bang Ustadz, izin. Ini kan ada uang cepek bang. Kayak mana caranya bisa jadi goceng-goceng? Nah itu aja. Duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Dah, dengarkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Ada yang kepanasan? Aman? Ada yang mual, Bu? Mual? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak gadis di belakang, Bu? Ya, kok janda pula yang jawab. Ada anak gadis, Dek, dengarkan AA.
Kalau kalian nanti ingin berumah tangga, ingat pesan saya. Cari calon imam yang pintar baca Quran. Tengoklah, tajwid aja diperhatikan. Apalagi kalian. Coba, jujur. Bu, oh bu, jujur. Kalau ada dua laki-laki melamar anak gadis ibu, maaf, satu PNS, naik mobil Fortuner, VRZ, warna putih, cantik kali. Satu lagi hafal Quran 30 juz, naik kereta legenda, engkolnya lepas. Lingkarnya baling, knalpotnya peot. Lewati gundukan, lepas pula knalpot. Kalau dua laki-laki ini melamar anak gadis ibu, jujur, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? PNS atau hafal Quran? Bukan kau yang kutanya, emak kau. Bu, PNS atau hafal Quran? Matre. Cari yang hafal Quran, dia PNS naik Fortuner. Betul. Mana orangnya? Dengarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Khuluqul azim, akhlak yang agung. Anak-anak ikuti Ustaz, biar masuk meresap dalam ingatan kalian. Ikuti Ustaz. Innama, belum semangat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Apa? Ya, apa? Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Kalau hari ini Bapak Ibu saya dibenci orang karena kebenaran, itu anugerah. Kalau hari ini Bapak Ibu dibenci orang karena akhlak, itu musibah. Saya ulangi. Kalau hari ini Bapak Ibu saya dibenci orang karena kebenaran yang Bapak Ibu sampaikan, jangan kecil hati, lanjutkan. Itu semua anugerah. Tapi jangan coba-coba ketika saya, Bapak, Ibu, dan kita semua dibenci orang karena akhlak. Maaf, itu musibah. Perbaiki akhlak kita. Karena Nabi Muhammad dibenci bukan karena akhlaknya. Tapi Nabi Muhammad dibenci setelah mendakwahkan kebenaran. La ilaha ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Semua ya Habib salawatullah alaika. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, Ustadz berarti alhamdulillah, makasih Ustadz. Duduk paling rapi dapat hadiah. Pokoknya panitia catat aja berapa aku malam nih keluar. Sini nak. Cair. Duduk paling rapi dapat hadiah. Cair. Ini mukanya kesian kali ini aku. Cair. Mana muka-muka kesian? Nih kok lagi nih. Mandi sungai aja kok. Cair. Duduk paling rapi dapat hadiah. Ustadz, ya. Berarti Ustadz jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ya. Kalau enggak, ada contoh orang yang enggak menjadikan Nabi Muhammad, rusak tatanan kehidupannya. Maaf demi Allah saya katakan, bukan ada lagi, banyak, Bu. Tengok kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau mereka ngaku cinta kepadaku, kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelaskan dalam ayat-ayat Quran.
Kalau kau ingin dikatakan orang yang bertakwa, masuk ke dalam surga, harus memiliki ciri-ciri dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Mana ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaid, dia tahan amarah ketika pantas marah. Wal afina 'anin nas, dia maafkan kesalahan orang. Tapi kalau hari ini saya, ibu, bapak masih suka marah-marah nggak jelas. Kalau hari ini bapak, saya dan kita semua berat kali memaafkan kesalahan orang, kita belum termasuk sebagai umat Nabi Muhammad yang dikatakan dalam Quran. Tengok tuh Bu. Apa dikatakan umat Nabi Muhammad? Seorang oknum TNI. Ditelepon saya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bisa ceramah malam ketiga adik kami yang meninggal Ustaz. Terkejut saya Bu. Izin Bang. Yang meninggal nih Bang. Abang, kutanya sama Abang. Apakah Abang, pasti Abang bisa menilai psikologisku. Kenapa Ustaz? Yang membunuh adik Abang yang perempuan tuh kawanku dekat waktu sekolah Bang. Pasar besar Bu. Semayang. Diambilnya sangkur di cucunya, istrinya. Meninggal. Anaknya menjadi saksi di depan mata kepala anaknya. Apa itu dikatakan umat Nabi Muhammad? Jauh panggang daripada api. Makanya ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian hari ini kalau ditanya mereka mengidolakan Nabi Muhammad. Jauh panggang daripada api. Kalau kau ingin dikatakan umat Nabi Muhammad, kau tahan amarah kau pantas memaafkannya. Kalau kau ingin mendapatkan surga sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di Berandan. Ya, bilang iya aja kok payah kali. Di Berandan Pak, ceramah aku tabligh akbar. Kena protes aku Pak. Ustadz, yang Ustadz ceritakan anak kampung sini, terdiam aku Bu. Ku bilang, ada keluarganya, gak ada Ustadz, segen juga kita. Kenapa? Saya baca di media sosial, menetes air mata. Kenapa Ustadz? Anak SMP kelas 8 pakai jilbab Pak. Pulang sekolah nggak langsung pulang Bu. Jalan sama mantan cowoknya. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bayangkan ibu, anak SMP punya mantan cowok. Berarti betul berita di TV One. Anak SD belajar pacar-pacaran. Di WA panggilannya papa sama bunda. Astagfirullah. Mau muntah aku dengarnya Bu. Itu kalau papanya meninggal, bayangkan ibu bapak anak SD kelas 6 jadi janda. La ilaha illallah. Ibu bapak tahu apa yang terjadi kepada anak ini? Hari pertama nggak pulang, pakai seragam. Hari kedua nggak balik. Ayah mak mana yang nggak panik, keluarga mana yang nggak nyari. Dicari ini anak hari kelima dapat. Maaf Bu. Udah seonggok mayat Pak. Kepalanya separuh jadi tengkorak. Bajunya tersingkap di semak-semak. Rupanya maaf, dia diperkosa sama mantan cowok. Mungkin dia melawan, diambil batu, dipecahkannya kepalanya. Bocor, meninggal dunia. Udah jadi mayat Bu. Diperkosa lagi sama laki-laki jahanam. Allah. Seiblis-iblisnya iblis. Ustadz bilang iblis nengok kali aku, nggak enak kali. Udah nggak ada maksudku gitu Bu. Udahlah nengok bawah aja. Seiblis-iblisnya iblis. Nggak pernah kita tengok ada iblis yang melakukan demikian. Betul? Tapi tengok tabiat manusia bisa mengalahkan iblis. Kalau iman tak di dada Nabi Muhammad, tak dijadikan suri tauladan dalam kehidupan. Na'udhu. Betul lah ayat Quran bilang, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. He. Ada orang yang nggak senang sama generasi Islam, dirusaknya generasi Islam dari dalam, dibuatnya mereka mengikuti milah-milah mereka. Hati-hati Bu, ini jarang disampaikan dai-dai. Mereka bisa merusak generasi kita, dibuat jauh dari agama. Maksudnya dari mana Ustaz? Ghuzul fikri, perang pemikiran. 3S, 4F biasa produknya. Apa aja Ustaz? Seks, song, sport,
food, fun, fashion, film. Dari sini orang dimasuk. Kalau kita nggak memfilter, hati-hati. Payah kita cari anak-anak nggak pacaran sekarang, Bu. Dulu ibu pacaran ustadz, tapi nggak seperti pacaran anak sekarang. Betul? Betul pula kalian bilang Tuhan. Astaghfir. Song, nyanyian, anak-anak sadar nggak sadar lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Betul? Coba. Sambung ini, sambung. Sammena mena waka waka. Udah. Wongku kene kok di. Udah. Coba Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Cepet. Alif lam mim. Alhamdulillah ada yang tahu. Ustaz, namanya aku suka Ustaz lagu. Kalau kalian suka lagu selawat. Nabi Putra Abdullah, Nabi Abdullah, nama Aminah, Abu Thalib. Hah? Orang kaya. Enak. Udah. Orang kaya enak. Coba sambung. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Pak Kadus. Kita udah banyak yang tahu. Hari ini anak-anak kita dibuat mereka lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Anak-anak, dengarkan Ustaz. Dengarkan Ustaz. Mulai hari ini semua. Lanjutkan. Ikuti Ustaz. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Kujadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Tengok. Bu, hari ini anak-anak kita lebih hafal nyanyian ketimbang Quran. Ini penyakit, ini musibah. Fashion yang dikejar sekarang tren, model, merek, harga, nutup aurat atau tidak nomor 31. Padahal di hari kiamat ada nanti orang nggak dapat mencium bau surga. Siapa Ustadz? Nisaun, perempuan, ariat, kasilat, mumilat. Dia berpakaian tapi telan. Kita juga Pak, laki-laki. Ada nanti model laki-laki suami yang nggak dapat mencium bau surga. Siapa? Laki-laki yang dayuth. Siapa laki-laki yang dayuth? Suami, contoh saya memiliki istri. Istri saya Bu, ketika itu berfoto-foto selfie, diuploadnya ke Facebook, diuploadnya ke media sosial dengan foto-foto mentalnya. Saya tahu dan saya nggak menegur dia, nggak ada cemburu. Saya dayus, nggak dapat mencium bau surga. Kita ditanya Allah Pak, bukan enak jadi laki-laki nih Bu. Bu.
Lebih enak jadi laki-laki atau perempuan? Pak. Oh Pak. Pak. Lebih enak jadi laki-laki atau perempuan? Kalau hari ini Allah takdirkan kita sebagai laki-laki, lebih enak jadi laki-laki. Kalau ibu hari ini ditakdirkan sebagai perempuan, lebih enak jadi perempuan. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Coba, ibu mau kutanya. Ibu mau masuk ke dalam surga? Ibu mau masuk ke dalam surga? Coba anak-anak diam. Saya tanya sama emak-emaknya. Ibu-ibu mau masuk ke dalam surga? Mau. Bapak-bapak izin, Pak mau masuk ke dalam surga? Mau Pak? Anak-anak mau? Bagi anak-anak yang mau diam dulu. 1, 2, 3. Ustadz mau nanya sama bapak-bapak dulu. Bapak-bapak mau masuk ke dalam surga Pak? Sikit kali peminatnya. Mau Pak? Mau. Ibu-ibu mau? Saya ini ambil ceramah dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga Allah melapangkan kubur beliau. 3 jam dia ceramah di kampung kami sebelum meninggal dunia tuh Pak. Senang kali saya mengundang beliau. Apa kata beliau? Kalau bapak-bapak ingin masuk ke dalam surga, kata Imam Ali 2 saja. 1, injak nafsu dengan kaki kiri, melangkah ke surga dengan kaki kanan. Godaan kita di nafsu Pak. 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 Ya kok diam semua dibilang kayak gini nih. Godaan kita di nafsu. Kalau tahu godaan kita di nafsu, hati-hati Pak. Maka saya salut sama emak-emak nih. Emak-emak nih, kalau meninggal suaminya, menangis nggak tuh? Menangis. Tapi tetesan air mata ibu mampu bertahan merawat puluhan anak, merawat beberapa anaknya puluhan tahun sendiri. Betul? Hebat emak-emak. Kalau kita Pak nggak tahan. Tahlil ke-7 mata jelalatan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cocok juga janda. Hati-hati. Tapi kalau emak-emak nih mampu bertahan merawat anaknya sendiri puluhan tahun. Ini hebatnya emak-emak nih. Betul Bu? Bu, mau masuk ke dalam surga? 4 langkahnya kata Rasulullah. 1, sholat 5 waktu. Aman? Aman? Ah, masa udah tua bolong-bolong. Kata Nabi, anakmu umur 7 tahun suruh sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul. Bayangkan ibu, 10 tahun nggak sholat, pukul. Kalau 10 tahun nggak sholat dipukul, mamanya pula 50 tahun nggak sholat. Dia apa itu? Cekek. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Aman? Aman. Ketiga, taat kepada suami. Aman? Nah, ini yang agak kurang ini. Aman? Kau diam dulu, mak kau aku tanya. Bu, Bu, kalau mau masuk surga, ciri yang ketiga, syarat yang ketiga kata Nabi, taat kepada suami. Kalau suami ibu bilang, Dek, jangan keluar. Jangan keluar ibu. Berarti ibu taat sama Allah. Dek, kau cantik depan suami kau, jangan suami orang. Kadang mak-mak ini terbalik, Pak. Depan suami orang setel kandas. Minyak wangi setengah on. Tumbang semua jamaah dia lewat. Coba depan suami, dasar bolong 5. Bukan minyak wangi. Fresh care. Kayak mana kami nggak pindah ke lain hati, Bu? Kayak mana nggak rumput tetangga lebih subur daripada rumput sendiri? Betul, Pak? Tengok. Tertekan bapak-bapak nih. Nggak berani dia bilang betul. Betul, Pak? Nah. Bu. Keempat, menjaga diri ketika suami nggak ada di rumah. Jangan selingkuh. Ada satu lagi, tapi rahasia kita aja. Anak-anak, tutup dulu kuping kalian. 1, 2, 3. Tutup. Kalau bapak lagi mau sama ibu, tutup. Ibu nggak ngasih bapak jengkel, ibu dilaknat penduduk langit. Rupanya bapak tertidur dalam, tutup.
Rupanya bapak tertidur dalam keadaan nggak meredoi ibu. Maaf, meninggal dia dalam keadaan nggak ridho kepada ibu. Tertutup pintu surga untuk ibu. Udah Pak, udah aku sampaikan. Udah. Buka. Kalau bukan kepada istrinya yang halal, tak mungkin dilakukan kepada orang-orang yang di luar sana yang haram untuk diri. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salat ala yasin. Ustaz, aku tobat, aku hijrah. Ada nggak standarisasi dalam Quran biar aku dikatakan digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad? Ada Ustaz, ada 5. Di mana Ustaz? Quran surah Al-Fath yang terakhir. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang yang bersama dengan Nabi Muhammad duduk paling rapi dapat hadiah. Dari tadi aku bercakap aja kau. Dah, diam. Duduk paling rapi dapat hadiah. Mana yang peci mereng nggak dapat hadiah? Yang peci mereng nggak dapat hadiah. Ini bagus nih dari tadi. Sini nah. Cair. Yang perempuan mana? Perempuan cair. Nah, jangan nangis kok, jangan nangis. Nah, pokok pirang rambut mandi hujan ya. Dah, satu sedikit lagi nih, udah mau habis tuh. 10 menit lagi, tunggu. Ciri umat Nabi Muhammad, asyidda 'alal kufar, keras kepada kekafiran. Nengok anak nggak sholat, bangunkan Bu, bilang sama dia, "Hei, selagi mak kau ini masih hidup, ku nampak di depan mata kepalaku kau nggak sholat, kayak mana aku nggak ada nanti nak." Makanya bacakan doa, Rabbi ja'alni, semua, muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Usapkan kepala anak Bu, ya Allah, jadikan keturunanku ini terus menegakkan sholat ya Allah. Bu, kalau nampak anak kita masih hidup, Pak, kalau nampak anak kita masih hidup, kita nampak di depan mata kepala kita dia nggak sholat, jangan harap demi Allah kita meninggal dia ikut mensolatkan kita. Keras kepada kekafiran, Ustaz. Keras kepada orang-orang kafir. Iya. Ruhama ubainahum. Ciri umat Nabi Muhammad yang kedua, berkasih sayang sesama muslim. Jangan dibalik. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua ikuti Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikuti. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Jadi ingat nih, kita ini bersaudara. Kalau kalian ingin dikatakan umat Nabi Muhammad, asyidda 'alal kufar, ruhama ubainahum, berkasih sayang kita sesama muslim. Coba, orang Islam sama orang Islam itu saling bersaudara, betul? Contohnya seperti dua tangan walau jauh, enggak? Walau jauh tetap kompak.
Kiri gatal, kanan garuk, kanan gatal, kiri garuk, dua-dua gatal, garuk-garuk. Betul. Tapi jangan seperti dua mata, walau dekat tak pernah akur. Mata kanan dekat kiri, kiri jauh. Mata kiri dekat kanan, kanan juga jauh. Kecuali si wak-wow jumpa di tengah. Wak-wow, ada kan? Orang Islam sama orang Islam bersaudara, jangan saling bertikai satu di antaranya. Duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Dah, dengarkan Ustaz. Ciri yang ketiga umat Nabi Muhammad, tarahum ruk'an sujada. Kau tengok mereka rukuk sujud bersama-sama. Kata Nabi, kalau kau tengok ada orang yang satu hari itu kau tengok dia masjid, rumah, kantor, masjid, masjid, rumah, jualan, kantor, masjid. Dalam satu hari 5 kali kau tengok dia ada ke masjid, saksikan dia itulah orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Anak-anak, saya Ustaz, anak-anak, 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 duduk paling rapi dapat hadiah. 1, 2, 3. Dah. Kalau ingin dikatakan umat Nabi Muhammad, ciri yang ketiga, sering sholat berjamaah di masjid. Coba Ustaz mau nanya, laki-laki lebih bagus sholat di mana? Perempuan lebih bagus sholat di mana? Kalau ada laki-laki malas ke masjid, belikan mukena warna pink. Laki-laki itu lebih bagus sholat di mana? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang tetap beriman kepada Allah, mereka tetap beriman kepada hari akhir, mereka tetap menegakkan sholat, mereka tetap menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, mereka nggak akan pernah takut kepada siapapun kecuali dengan Allah. Ini nggak ribut ya, bagus. Duduk paling rapi dapat hadiah. Adik-adik, tips kedua kalau mau mencari calon imam, cari yang sholat subuhnya jamaah di masjid. Udah ku tengok Ustadz, kakek-kakek semua. Jarang ada anak muda yang ke masjid. Kalau ada anak ibu, anak bapak masih muda rajin ke masjid, saksikan dia orang-orang yang beriman kepada Allah. Pak, Bu, berapa sab sholat subuh di sini? 2 tuh rakaat. Oke, orang mabuk tuh kau. Orang mabuk tahu ibu ceritanya mau ke masjid. Ngapain kau mabuk? Mau ke masjid, Wak. Kau mabuk ke masjid, ngapain kau sholat subuh, Wak? Kutanya sama kau, berapa rakaat sholat subuh? 3, Wak. 3. Pulang, mau pulang. Kulempar kau nanti ya. Jumpa pula orang di jalan. Ngapain kau? Mau ke masjid lah. Kutanya sama kau, ngapain kau ke masjid pagi-pagi? Sholat subuhnya apanya kau? Kutanya sama kau, kata si mabuk. Berapa rakaat sholat subuh? Ya 2 lah, ketawa mabuk nih. Aku aja 3 disuruh pulang, boleh kau 2. Orang mabuk, hati-hati. Segini waktu udah manggil. Hayya 'alas sholat. Nanti sajalah. Astagfirullah. Hayya 'alas sholat. Kau sajalah. Astagfirullah. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawab dengan keras, warga masyarakat sini lebih enak mana, salat apa tidur? Jujur. Kalau lebih enak salat demi Allah, masjid ini akan penuh salat subuhnya. Apa kata pembesar Yahudi di dalam buku misteri sholat subuh? Kami tidak akan pernah takut kepada orang Islam sebelum orang Islam sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat. Maka sering baca doa itu, Bu. Ikuti. Rabbi ja'alni, semua. Muqimas sholati. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
Ustadz, gimana tips agar masjid itu rame? Muadzin bagus, imam mantap. Itu aja tips. Jujur ibu, semangat ibu datang ke masjid kalau ajannya hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun ngambil wudhunya kayak gini tuh. Tapi kalau macam yang di TV-TV enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Coba ada yang pinter ngaji, ada yang pinter muadzin di sini. Mana uang cepek tadi? Mana? Aku nggak yakin sama kau. Sini. Sini nak. Sini. Ya, sini kau yang pakai sarung sini. Iya. Baru sunat apa? Sini. Insya Allah. Nih, cair dulu. Sinilah, belum kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa nak? Apriansa. Sejauh suara kau terdengar, sejauh itu kau dapat pahala. Ustadz kalau disuruh pilih jadi imam atau jadi muadzin, lebih aman jadi muadzin. Sejauh suara terdengar, sejauh itu dapat pahala. Tapi jangan napas pendek dipaksa, hancur. Hanya Rasulullah. Jangan. Napasnya panjang lagu dangdut juga nggak boleh. Hanya Rasulullah. Hanya lal falah. Jangan. Tapi buat kayak di TV-TV. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Gini ajan kau. Gini kalau subuh tertidur orang semua. Buat kayak di TV-TV, Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Enggak datang, Bu, nanti Juhur pakai TV sebelah lagi. Mana Ustaz? MNC TV. Allahu Akbar, MNC TV. Nggak tarik napasku tadi. Nggak datang juga. Oh, nanti maghrib pakai ajan TV sebelah lagi, TV One. Memang beda. TV One. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak datang juga. Oh, Isa pakai ajan preman. PP, IPK, Grip Jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gabut kok. Pak, kalau masjid bisa ngomong, hei, kemana kalian? Kenapa kalian kupanggil nggak datang? Nggak cukup. Melabo, rata semua dengan tanah kecuali satu bangunan, masjid. Allah ingin tunjukkan kepada kita, kembali ke masjid, makmurkan masjid, dan masjid bisa memakmurkan orang sekitar. Perhatikan, siapa penerus kalian setelah kalian tak ada yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jadi dikatakan umat Nabi Muhammad, ruku, sujud bersama-sama, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir penutup. Yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berkumpul mencari ridha Allah bersama-sama. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi umat Nabi Muhammad itu terdapat bekas sujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua
hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Coba duduk paling rapi, kita mau berdoa kepada Allah. Tapi saya butuh diaminkan oleh 2 anak yatim. Kalau bisa 1 laki, 1 perempuan. Ada anak yatim nak? Anak yatim? Sini. Mana anak yatim? Anak yatim juga? Mak banyak hal ya? Nah, sini. Dah, ada lagi? Anak yatim? Sini. Mak banyak, la ilaha illallah. Dah. Dah. Ada anak yatim lagi? Ah, sini, sini. Semua aja lah sini, semua. Ah, sini. Dah. Duduk dulu. Anak-anak, kita mau berdoa kepada Allah. Kenapa saya panggil anak yatim? Nabi Muhammad itu, Bu, dalam keadaan yatim. Yatim yang paling bersangat itu ketika misal masih dalam kandungan, lahir ayahnya udah nggak ada, itulah yatim yang paling sangat. Itulah yang dirasakan Nabi Muhammad. Pesan saya hari ini, saya titip anak-anak yatim nih, Bu. Ya, Pak. Kalau perlu setiap bulan atau 2 bulan sekali adalah bantuan yang mengalir kepada mereka. Baik itu dari perwiritan maupun dari masjid ini. Duduk paling rapi, dapat hadiah. Kalian kalau mau ke depan sini, syaratnya 1 aja, ayah dan tinggal. Ada? Ini. Dah. Siapa yang meninggal, nak? Mama. Rindu sama mama, nak? Kalau misalnya mama ada duduk di situ, apa yang pengen kamu lakukan sama mama? Ingin memeluknya? Rindu sama mama. Siapa yang meninggal, saya? Ayah. Ayah. Kenapa ayah meninggal, nak? Sakit? Waktu kamu umur berapa ayah meninggal? 1 tahun. Masya Allah. Kalau misalnya ayah ada duduk di situ, apa yang pengen kamu lakukan sama ayah? Ingin bercerita? Mudah-mudahan nanti jumpa sama ayah di surga. Amin. Siapa yang meninggal, sayang? Ayah. Rindu sama ayah? Rindu. Waktu kapan ayah meninggal? Waktu kamu kelas berapa? Masih ingat? Kelas berapa? Waktu belum sekolah. Rindu sama ayah? Kalau ayah ada duduk di situ, tatap wajahnya. Tengok itu, ayah. Apa yang pengen kamu lakukan sama ayah? Ingin memeluknya? Mudah-mudahan nanti jumpa sama ayah. Ini siapa yang meninggal, nak? Ayah. Mama. Rindu sama mama. Kenapa dulu mama meninggal? Sakit. Mudah-mudahan nanti jumpa sama mama di surga ya. Kalau mama ada di situ, kamu pengen melakukan apa sama mama? Senang. Ingin menciumnya? Kamu siapa yang meninggal? Ayah. Rindu sama ayah? Mudah-mudahan nanti jumpa sama ayah di surga. Kalian bersyukur, nak. Kalian bersyukur masih punya ayah, punya emak. Jangan pernah suara kalian lebih tinggi daripada suara ayah emak kalian. Dengarkan Ustaz. Kalau ada punya ayah, punya emak, jangan sia-siakan dia. Jangan katakan ah. Jangan suara kalian lebih tinggi daripada suara ayah emak kalian. Kalau ayah emak nyuruh kita sholat, jadi anak yang soleh dan solehah, rajinlah belajar. Rajinlah ibadah. Nanti kalau udah nggak ada tangan ayah, tangan emak, rindu, netes air mata. Yuk kita berdoa kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala